Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Kali ini kita akan update info seputar CPNS yang sedang hot banget. Apa itu? Simak terus video ini. Setelah melewati berbagai tahapan yang panjang, hasil seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2020. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto mengatakan, pasca pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS, tim pengolah hasil dari BKN segera mengumpulkan hasil pengolahan dan rekonsiliasi hasil untuk persiapan integrasi SKD dan SKB. Diharapkan pada tanggal 30 Oktober sudah dapat dilakukan pengumuman hasil seleksi CPNS 2019. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Nah, rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan seleksi CPNS ini sudah dimulai setelah pendaftaran dan sebagainya, kemudian pelaksanaan SKD Januari Februari 2020, kemudian kita lakukan rekonsiliasi data hasil SKD antara BKN dengan instansi pada tanggal 2 sampai 14 Maret, dilanjutkan dengan penyampaian hasil dari BKN, dari Panselnas, tanggal 18-20 Maret, dan pengumuman SKD 22-23 Maret. Nah, setelah pengumuman SKD, mestinya dilanjutkan dengan pelaksanaan SKB. Namun demikian, sebelum juga SKB kita laksanakan, muncullah pandemi COVID-19, sehingga semua kegiatan relatif ditunda, termasuk pelaksanaan SKB seleksi CPNS tahun 2019. Kemudian pada Agustus diputuskan bahwa SKB akan dilanjutkan, yaitu pada bulan September sampai dengan awal Oktober 2020. Dan itu sudah kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan berakhir tanggal 12 Oktober, dan sampai dengan hari ini puji Tuhan bahwa SKB yang dikhawatirkan, kami juga sebetulnya agak mengkhawatirkan, akan memunculkan klaster baru klaster SKB COVID-19, ternyata sampai dengan hari ini belum ditemukan apa hal tersebut, sehingga kekhawatiran kita relatif tidak terbukti. Kemudian setelah SKB selesai tanggal 12 Oktober kemarin secara keseluruhan, maka tim BKN, tim pengolahan hasil BKN, melakukan pengolahan atau pra-pengolahan untuk keseluruhan instansi. Di sisi lain, masing-masing instansi juga melakukan penghitungan dan verifikasi hasil SKD dan sekaligus mengintegrasikan dengan SKB. Mereka melakukan penghitungan sendiri. Dan mereka juga melakukan verifikasi ulang terkait dengan data-data dan dokumen yang berkaitan dengan SKB. Nah, nanti pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober, kita akan melakukan rekonsiliasi hasil untuk persiapan integrasi SKD-SKB. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perbedaan data ketika hasil sudah diumumkan nanti. Pada saat rekonsiliasi hasil ini, diharapkan semua permasalahan yang masih muncul dalam hal pelaksanaan seleksi CPNS ini bisa diselesaikan. Untuk permasalahan yang bisa diselesaikan oleh instansi, mestinya bisa diselesaikan sebelum rekonsiliasi hasil SKD-SKB ini. Namun apabila instansi belum bisa menyelesaikan, diharapkan setelah atau pada saat
data hasil integrasi SKD, SKB ini, permasalahan itu bisa didiskusikan dan dicari solusinya atau pemecahannya sehingga selesai pada saat berakhirnya rapat rekonsiliasi data ini. Nah, setelah semuanya data itu sudah fix, sudah tidak ada permasalahan, maka akan dilakukan pengolahan hasil akhir oleh tim finalisasi atau tim pengolahan di BKN. Dan hasilnya akan disampaikan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober, disampaikan kepada instansi hasil final dari seleksi CPNS 2019. Dan diharapkan pada tanggal 30 Oktober sudah dapat dilakukan pengumuman hasil seleksi CPNS 2019. Ini target yang kita kejar untuk pelaksanaan seleksi CPNS ataupun pengumuman penyelesaian seleksi CPNS 2019 ini. Nah, proses pelaksanaan SKB, rekon data, kemudian penyampaian hasil, dan pengumuman ini by system, walaupun pada saat rekonsiliasi data dimungkinkan untuk diskusi langsung antara BKN dengan tim instansi atau pansel instansi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin titik kritis juga pada saat pengolahan hasil dan juga tindak lanjutnya, yaitu apabila ada formasi yang tidak terisi. Ini antara lain hal yang kritis dalam pengolahan SKD SKB ini. Nah, apabila ada formasi yang kosong, maka dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, ini jenis formasi kita ketahui ada formasi umum, disabilitas, dan cum laude. Ini berlaku untuk pusat dan daerah. Khusus untuk formasi, untuk instansi daerah, di samping klausul yang tadi atau aturan main yang tadi, ada tambahan untuk kepentingan optimalisasi formasi. Maka apabila ada formasi yang tidak dapat dipenuhi, baik melalui pergeseran dari jenis formasi tadi, antara formasi umum, disabilitas maupun cum laude tadi, ternyata masih belum juga memenuhi formasi, maka formasi yang kosong dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda. Tentu saja harus memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Kalau ini ilustrasinya, misalnya ada formasi guru SD di satu kabupaten, itu ada 10 untuk 10 SD, kemudian yang terisi ternyata setelah perhitungan awal yang terisi baru 7, maka yang 3 dapat diisi dari pelamar dari lokasi lain di kabupaten yang sama untuk sama-sama guru SD. Dan itu semua peserta yang ikut SKB untuk guru SD itu akan di-ranking dan diambil peringkat 3 terbaik karena formasi yang kosong itu 3. Ini untuk kepentingan pemenuhan formasi yang memang didasarkan pada kebutuhan. Tahap selanjutnya setelah pengumuman tanggal 30 Oktober 2020, maka seperti pengumuman sebelumnya, mulai pengumuman seleksi administrasi, pengumuman hasil SKD, maka setelah pengumuman tanggal 30 Oktober nanti, kita memberi masa sanggah atau masa sanggah bagi peserta, yaitu tanggal 31 sampai dengan Oktober sampai dengan 3 November, ada kurang lebih 4 hari untuk menyanggah hasil pengumuman hasil seleksi tersebut.
Dan tanggal 4 sampai dengan tanggal 30 November kita harapkan sudah bisa dilakukan pemberkasan dan pengusulan NIP dari instansi KPKN, dan diharapkan TMT atau CPNS 2019 ini SK CPNS-nya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Pertanyaannya bagaimana kalau instansi belum menyiapkan anggaran untuk 1 Desember, anggaran gajinya. Kita ketahui bersama bahwa TMT CPNS adalah ada tanggal di mana seseorang sah berstatus sebagai CPNS. Nah, penggajian itu ditentukan atau dimulai ketika seseorang benar-benar sudah melaksanakan tugasnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pimpinan unit kerjanya. Dan itu gaji baru dibayarkan. Jadi ada kemungkinan TMT CPNS 1 Desember, SPMT-nya 1 Januari atau 1 Desember juga. Itu bisa dimungkinkan. Dan SK CPNS itu kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Tadi Pak Deputi Mutasi juga sudah menggambarkan bagaimana kalau melakukan optimalisasi formasi yang tidak terpenuhi misalnya. Nah, ini kami memberikan contoh misalnya ada formasi yang tidak terpenuhi. Misalnya ada formasi disabilitas untuk jabatan peranata komputer pertama misalnya. Tidak ada yang lulus atau tidak ada yang mendaftar di formasi disabilitas. Maka ini bisa diisi oleh formasi umum yang nilainya misalnya dia berdasarkan nilai tertinggi. Begitu juga di formasi lulusan terbaik, itu ada 2 formasi, tapi yang lulus itu cuma 1. Maka dia bisa, dan pendaftarnya hanya 1 di situ misalnya. Maka dia bisa diisi oleh peserta yang berdasarkan nilai terbaik, yang formasi umum dengan kualifikasi pendidikan, dan dia harus lulus passing grade umum, dan diambilkan dari nilai tertinggi. Jadi yang tadi misalnya 096 tadi, dia adalah lulus di formasi umum di 3, misalnya ada 3 formasi. Di formasi umum yang lulus adalah hanya 3 yang lulus karena hanya ada 3 formasi. Kemudian karena di formasi lulusan terbaik untuk jabatan peranata komputer masih ada yang kosong, maka yang lulusan keempat ini dia bisa mengisi di jabatan lulusan terbaik. Dan yang di jabatan formasi disabilitas karena juga tidak ada yang kosong, maka yang bersangkutan kemudian bisa mengisi formasi jabatan yang kosong berdasarkan peringkat terbaik. Nah, yang di tingkat yang berikutnya kemudian dia masuk menjadi tidak lulus di dalam formasi umum. Begitu juga dengan untuk di daerah, untuk lokasi formasi dalam satu jabatan yang sama, selama yang bersangkutan kemudian memenuhi passing grade dan kualifikasi pendidikannya sama, maka dia juga bisa mengisi formasi yang kosong. Misalnya dalam konteks ini adalah ada formasi kosong di SMP Negeri 6 misalnya untuk formasi pendidikan guru fisika dan pendidikan guru biologi. Itu tidak ada yang lulus di sana atau dari awal formasinya memang kosong, tidak ada yang mendaftar misalnya. Kemudian ada juga di formasi kosong untuk pendidikan guru fisika atau pendidikan guru biologi untuk di SMP 115. Formasinya ada 2. Dan di formasi guru fisika, pendidikan fisika di SMP 1 itu ada 1 orang yang formasinya ada 1 orang, tetapi kemudian ada yang lulus ada 2, yang lulus 1 tetapi tidak lulusnya 1 lagi. Kemudian di SMP 2 ada formasi untuk guru fisika ada 1 orang yang lulus 1, yang tidak lulus 1, dan di SMP 89 itu ada formasinya 1 untuk pendidikan biologi. Maka formasi-formasi ini yang bisa kemudian mengisi. Misalnya formasi guru fisika di SMP 1 itu bisa mengisi ke guru fisika di SMP 2. Kemudian formasi guru fisika di SMP 2 bisa mengisi formasi di guru fisika di SMP 115 misalnya. Dan formasi guru biologi itu bisa mengisi di formasi guru biologi di SMP 115 dan juga bisa mengisi formasi di guru SMP 7 untuk formasi guru biologi. Nah, sehingga semua formasi kemudian bisa terisi dengan penuh. Nah,
sekali lagi pengisian formasi ini kemudian tidak bisa dilakukan dengan permintaan. Artinya formasi akan diisi menggunakan sistem berdasarkan nilai tertinggi. Jadi kalau nilai di bawahnya lebih rendah misalnya untuk di wilayah itu, dia misalnya katakanlah ranking ke-10 misalnya, kemudian meminta untuk mengisi formasi yang kosong, padahal ada ranking kedua dan ketiganya di situ yang berhak untuk mengisi formasi yang kosong tadi, maka yang diprioritaskan adalah yang ranking kedua, ketiga, dan seterusnya. Baru nanti kalau masih ada yang kosong, baru yang ke-10-nya bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Nah, semua proses ini dilakukan by system dan tidak ada lagi kemudian ada pihak yang kemudian bisa mengintervensinya untuk bisa mengisi formasi yang kosong tadi. Semua proses persetujuan hasil dilakukan juga by system. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi. Termasuk penandatanganannya dan verifikasi hasil itu juga dilakukan by system. Penandatanganan hasil kelulusan juga ditandatangani dengan menggunakan digital signature oleh Pak Kepala BKM. Jadi tidak ada proses penandatanganan yang kami lakukan dengan menggunakan sistem yang masih dilakukan secara manual. Begitu dinyatakan lulus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Mutasi, seluruh peserta kemudian harus mengisi daftar riwayat hidup melalui aplikasi SSCN, dan nanti mereka juga sekaligus melakukan upload dokumen untuk kebutuhan persyaratan penetapan NIP dari masing-masing peserta. Nah, setelah diisi atau diunggah oleh masing-masing peserta melalui aplikasi SSCN, maka nanti data-data yang diupload tadi kemudian di-API service-kan atau ditransfer datanya melalui sistem ke dalam aplikasi Doku Digital, dan untuk kepentingan verifikasi dokumen untuk pemberkasan atau penetapan NIP oleh instansi. Nah, termasuk juga nanti dokumen yang sudah diunggah atau yang diverifikasi oleh instansi, kemudian nanti dengan satu trigger datanya akan dikirim ke dalam sistem aplikasi SAPK untuk kebutuhan penetapan NIP oleh Kedeputian Mutasi atau oleh timnya Pak Aris. Catat baik-baik tanggal pentingnya ya teman-teman. Nantikan terus update video di channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya.